Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo. Apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya aja sama yang tukang-tukang sadap. Lu iya deh. Saya kalau jengkel saya ambil telepon. Halo, halo. Sudah mulai sadapan. Berani, tahu nggak? Masa ibu sama ibu itu kalah. Nah, terkait penyadapan dan bahkan ada atas perintah ibu. Nah, menurut saya sudah dipastikan bohong ya. Ya, karena apa? Karena Ibu Megawati itu sudah jauh-jauh hari yaitu mengaku tak memiliki HP. Bahkan Ibu Megawati saya orang paling disadap di Indonesia. Nah, bahkan tidak memiliki HP. Artinya yang kemungkinan bertamu ke Ibu Megawati itu hanya orang-orang terdekat saja. Dan tentunya atas undangan dari Ibu Megawati. Nah, jadi logikanya simple, sederhana. Nah, terkait pencatutan nama Ibu Megawati itu juga tidak hanya dialami oleh Ibu Megawati saja, melainkan dialami pernah, yaitu Papa minta saham. Pasti Anda juga pernah ya mendengar pemberitaan Papa minta saham, yaitu dari Setia Novanto. Bahkan pada saat lalu pernah mencatut nama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pun pada saat lalu itu marah besar terkait pencatutan nama Papa minta saham. Nah, itu juga sangat ramai sekali. Jadi terkait pencatutan nama, apalagi juga tokoh-tokoh besar ya seperti Pak Jokowi, Bu Megawati itu sudah sangat sering sekali. Jadi tidak masuk dalam patokan khusus ya, yaitu ada perintah ibu dan lain sebagainya. Bisa saja itu hanya pencatutan dan lain sebagainya. Jadi belum bisa dijadikan bukti dan lain sebagainya. Sangat sulit sekali memang. Bahkan Ibu Megawati mengaku tak memiliki HP. Saya orang paling disadap. Jadi sangat berhati-hati sekali. Apalagi memang kalau seperti yang dituduhkan oleh KPK terkait Harun Masiku, suap dan lain sebagainya, pasti sangat berhati-hati dan tidak mungkin lah dilakukan by telepon misalkan, yang itu bisa saja disadap oleh KPK. Nah, jadi menurut saya sangat berhati-hati kalau menurut saya. Nah, kalau dilihat dari politikus PDIP, yaitu Muhammad Guntur Romli, sadapan perintah ibu di sidang Hasto bohong itu. Bisa dipastikan bohong. Terus terang saya jadi teringat pada saat lalu ya, ketika Setia Novanto dilaporkan mencatut nama Jokowi. Nah, itu bahkan Pak Jokowi juga marah. Sudirman Said klaim Jokowi juga marah soal Papa minta saham Setnov. Nah, jadi tidak hanya kali ini saja ya. Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said mengungkap dugaan intervensi oleh Presiden Jokowi yang juga pernah dialami selama rangkaian kasus korupsi EKTP yang melibatkan Ketua DPR. Sudirman yang kala itu menjabat sebagai Menteri SDM sempat dipanggil Presiden ke istana karena melaporkan Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Laporan itu terkait polemik Papa minta saham yang menyeret nama Setnov. Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu Presiden sempat marah. Saya ditegur keras, dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan, kata Sudirman saat mendampingi Anies Baswedan di kantor. Kasus Papa minta saham merupakan skandal politik yang menyeret nama Setnov setelah diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Sudirman kemudian membuka rekaman pembicaraan Setnov dengan pengusaha Risa Khalid dan Direktur Freeport Maruf Samsudin dalam sidang laporannya di MKD DPR. Dalam rekaman itu, Setnov juga menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Presiden, sebanyak 66 kali. Luhut membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh Majelis MKD. 2 pekan setelah laporan Sudirman, pada 16 November, Setnov kemudian mundur dari Ketua DPR. 2 tahun kemudian, pada Juli 2017, Setnov juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi EKTP. Nah, jadi memang seperti itu ya. Bahkan dari klaim Sudirman Said, Jokowi juga marah soal Papa minta saham. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari
Guntur Romli ya. Hasil sadapan terkait perkara suap diputar Jaksa KPK dalam sidang lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memunculkan ucapan perintah ibu hingga garansi saya. Politikus PDIP Guntur Romli menyebut isi sadapan itu klaim dan kebohongan. Itu hanya klaim, itu bohong dengan mengatasnamakan Sekjen PDI Perjuangan. Dalam sidang kemarin, Agustiani Sio juga menjelaskan bahwa Saiful Bahri memang sering menyebut nama Sekjen, kata Guntur Romli saat dikonfirmasi pada 25 April. Ucapan itu muncul dari sadapan rekaman telepon antara mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio dengan mantan kader PDIP Saiful Bahri. Kedua orang itu sudah diadili dalam perkara ini sebelumnya dan kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. Guntur lantas membahas terkait persidangan kasus suap Harun Masiku pada 2020 yang lalu. Dia menyebut saat itu Saiful Bahri telah divonis bersalah sebagai perantara suap Harun Masiku. Apalagi dalam persidangan nomor 18 tahun 2020, Saiful Bahri sudah divonis bersalah dan sudah menjalani hukumannya. Sudah terbukti uang suap semuanya dari Harun Masiku dan Saiful Bahri sebagai perantaranya, ucapnya. Nah, kalau kita lihat dari sini kan jelas ya, pada sidang tahun 2020 yang lalu ya, tidak ada uang dari Hasto Kristianto. Dan ketika ada tuduhan terkait perintangan penyidikan oleh Hasto Kristianto, bahkan juga pada saat lalu saksi bahkan juga tidak membuktikan bahwa Hasto Kristianto itu terlibat terkait perintangan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang hakim pada saat memutuskan benar-benar harus tegas dan juga berani, yang salah dikatakan salah, yang tidak salah juga seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan lain sebagainya. Nah, apakah hakim besok akankah berani untuk memutus Pak Hasto Kristianto tidak bersalah? Ya, kita lihat saja. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dari sini ya, memang terkait perintah ibu, garansi saya, itu menurut saya hanya bisa saja, yaitu mencatutan nama dan lain sebagainya, dan itu juga belum bisa dijadikan bukti ya kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Kompas TV, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku sebagai orang yang paling sering disadap di Indonesia. Pengakuan itu disampaikan Megawati saat meresmikan kantor DPP Taruna Merah Putih di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2024 yang lalu. Megawati mengaku tak memiliki ponsel karena menjadi target penyadapan dengan berkelakar meniru tokoh spionase James Bond. Megawati bercerita bagaimana ia tahu tengah disadap. Wah, ya seperti itulah. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah dari perintah ibu ini kira-kira hanya pencatutan nama atau seperti apa? Kalau saya pribadi sih sangat sulit sekali ya, apalagi bertelepon dengan Ibu Megawati, menelepon, dan kalau bertemu pun dengan Ibu Megawati itu memang harus kerabat-kerabat dekat. Nah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, kayaknya masih belum bisa lah diputuskan Hasto Kristianto itu merintangi penyidikan terkait Harun Masiku dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat dari saksi Rosa, menurut saya sudah jelas lah dari 4 pimpinan KPK bahkan juga tidak sependapat Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka.